Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali melalui dunia maya. Yang pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan soal ujian akhir semester ganjil di tahun 2020 mata kuliah praktik bank syariah. Jadi ini soalnya sifatnya adalah open book, silahkan mencari referensi sesuai dengan materi soal yang saya sampaikan. Soal yang pertama, yakni pada dasarnya perkembangan bank syariah seperti halnya yang kita rasakan saat ini. Nah, apa solusi, apa alternatif, apa gagasan yang kamu berikan demi percepatan perkembangan bank syariah? Yang pada hal ini asumsikan bahwasanya kamu itu menjadi 3 posisi. Yang pertama, jikalau kamu menjadi mahasiswa yang saat ini sampean berperan itu kan ya, apa yang sampean akan lakukan? Terus yang kedua, jikalau sampean menjadi praktisi, berarti sampean menjadi bagian dari pelaku praktik bank syariah di kehidupan sehari-hari. Itu apa yang sampean lakukan? Terus yang kedua adalah pemangku kebijakan, bisa pemerintah, anggota dewan, dewan pengawas syariah, dan lain sebagainya. Soal yang nomor 2, seandainya saudara bekerja di bank syariah sebagai kolektor atau juru tagih, pada suatu ketika saudara menangani kasus ada debitur atau nasabah yang sebetulnya mampu membayar, akan tetapi yang bersangkutan cenderung enggan membayar atau berusaha nelat. Ya, ingat, nelat dalam membayar. Sikap apa yang kamu lakukan agar debitur atau nasabah tersebut bisa disiplin membayar? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, seandainya debitur atau nasabah tersebut itu mampu membayar, saudara juga sangat paham atau tahu gitu kan ya. Jadi debitur itu sebenarnya mampu membayar, akan tetapi tidak mau membayar. Bagaimana sikap kamu? Soal nomor 3, dalam prinsip penyaluran pembiayaan, biasanya para praktisi bank syariah memakai prinsip 5C plus 1S. Karakter, capital, dan seterusnya sampai 1S, yakni syariah. Akan tetapi, hal tersebut tidak begitu diindahkan sepenuhnya di lapangan, mengingat biasanya orang yang posisinya di bagian account officer atau pembiayaan cenderung dibebani oleh target realisasi atau pencairan. Contohnya, 1 bulan harus berapa ratus juta, berapa miliar yang harus tersampaikan ke debitur. Nah, biasanya jika tidak terpenuhi target akan berpengaruh kepada poin atau karir Anda. Nah, bagaimana sikap yang pas pada posisi tersebut? Artinya ketika sampai menjadi account officer atau bagian pembiayaan dengan tugas berat itu, apa yang akan sampai lakukan? Nomor 4, apakah bunga bank itu riba? Terus kalau iya, alasannya apa? Kalau tidak, alasannya apa? Ingat, bunga bank. Kalau riba itu kan jelas keharumannya. Tapi kalau bunga bank itu bagaimana? Nomor 5, bagi hasil sama dengan persen nisbah kali hasil. Nah, bagi bunga, persen bunga kali uang atau modal pokok. Nah, jelaskan sesuai pemahaman kamu. Itu maksudnya bagaimana rumus-rumus tersebut. Soal yang terakhir, Bank Syariah. Ini Bank Syariah Indonesia, nama baru itu kan ya. Resmi jadi nama baru hasil merger Bank Syariah BUMN. Ada BNI Syariah, ada Bank Syariah Mandiri, ada BRI Syariah. Analisislah dalam konteks perkembangannya baik dari sektor pangsa pasar dan kendala atau tantangannya. Jadi sampai nanti bisa melihat atau searching terkait dengan perkembangan Bank Syariah Indonesia. Nah, yakni gabungan dari 3 bank, merger bank BUMN. Itu bagaimana tantangan atau kendalanya? Ini adalah soal konseptual.
Selanjutnya adalah soal praktikum, karena materi ini adalah atau mata kuliah kita adalah praktikum. Sebenarnya kalau kita kuliah luring, maka tugasnya adalah dalam satu kelas mungkin ada 4 sampai 5 kelompok membuat pelayanan atau miniatur pelayanan di lab mini bank syariah. Seperti halnya video yang pernah saya unggah atau di YouTube sampai bisa mencari praktek bank syariah di EIN Tulungagung, semua sudah muncul. Karena tugas-tugas sebelumnya saya suruh untuk mengupload. Nah, karena kondisinya yang tidak memungkinkan karena di masa pandemi, maka tugasnya simpel saja. Setiap mahasiswa wajib membuat video singkat atau vlog dengan nasabah. Nah, lantas siapa nasabahnya? Nasabahnya bisa teman sama sendiri atau tetangga atau orang lain. Mungkin yang sampai teman mahasiswanya itu tidak jauh, mungkin tetangga desa atau tetangga kecamatan yang tidak berada di zona merah, sampai bisa kerjasama. Kamu menjadi nasabah ya, saya tak menjadi pegawai perbankan. Nanti sebaliknya gantian. Atau mungkin teman sampean tetangga itu hanya, atau mungkin keluarga sampean atau saudara sampean, terserah. Yang penting durasi maksimal pelayanan tersebut adalah 10 menit. Yakni terkait dengan pelayanan di bank syariah. Mahasiswa bebas memilih posisi mana yang dikehendaki. Bisa menjadi security, teller, customer service, manager financing, manager funding, atau manajer umum. Silakan. Nah, pelayanannya itu hanya. Apa yang dinilai terkait dengan praktik tersebut? Yang pertama adalah poin-poin penilaiannya berdasarkan bobot. Unsur yang dinilai kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan. Yang kedua adalah performance atau penampilan. Yang ketiga adalah kostumnya, sampai bagaimana memerankan busana. Kalau sampai menjadi security, maka ya seolah-olah sampai akan menjadi security. Kalau sampai menjadi customer service, maka seolah-olah sampai berpakaian seperti halnya customer service. Full set. Artinya full set itu apa ya? Sesuai dengan yang disampaikan di materi sebelumnya. Terus yang keempat adalah kemampuan menjelaskan produk bank syariah. Yang kelima adalah kemampuan menjual dalam melayani. Jadi sembari melayani ada sale, ada selling, ada menjual di situ. Itu bagaimana kemampuannya? Sampai kan pernah mungkin ketika pas itu di perbankan itu melakukan transaksi. Nah, ketika transaksi selesai, biasanya pegawai perbankan itu memberikan penawaran. Ada yang bisa dibantu lagi, Bu? Gitu kan ya contoh. Nah, ketika sudah selesai, ada tawaran, mohon maaf Ibu mengganggu sebentar waktunya, ini kami dari Bank Syariah, apa contohnya, mempunyai produk baru, dijelaskan bla 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 bla. Itu adalah kemampuan menjual dalam melayani, contoh sederhana saja. Namun bisa mengembangkan yang lain. Yang keenam adalah etika profesi. Yang ketujuh adalah media atau peralatan yang dipakai. Nah, jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas apa yang saya sampaikan, bisa via japri aja langsung, tidak apa-apa. Tugas dikumpulkan secara kolektif kepada ketua kelas sesuai dengan jadwal yang diberikan. Maka ya idealnya minggu depan itu sudah selesai. Oke, demikian. Terima kasih. Semoga sedikit ilmu yang kita bahas bersama-sama bisa manfaat serta barokah kepada kita semuanya. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.